Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terus bergumul, kita terus memikirkan tentang Alkitab kita. Nah, bagaimana sekarang kita memikirkan bagian yang lain? Bagaimana memahami firman yang membakar dan menghanguskan, firman hidup itu. Saudara-saudaraku, di dalam Yeremia pasal 23, Yeremia 23 ayat 25 sampai 32. Yeremia 23, 25 sampai 32, demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rakaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya. Ya, mereka ceritakan seorang kepada seorang sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpi itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, menjadi amat sangat menarik kalau kita memikirkan baik-baik bagian ini. Bagaimana Alkitab menggambarkan kepada kita praktek kerja nabi palsu sudah ada sejak dulu. Berkajang dalam mimpi, mendapat penglihatan, menjadi warna-warni untuk melegalitas ucapan-ucapan mereka. Praktek itu sampai sekarang masih berjalan. Di PL saja Tuhan memurkai mereka. Karena itu dikatakan barang siapa bermimpi, barang siapa berfirman atas namaku, seharusnya lah benar. Yang menjadi masalah di kekinian masa kita, sudah lengkap PLPB, bagaimana mungkin lagi ada orang bermimpi untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan? Apakah Alkitab masih kurang? Ada orang berkata, aku melihat Tuhan bicara ini dan itu. Apakah firman, perkataan Tuhan itu masih belum cukup di dalam Alkitab? Apa artinya ketika dikatakan, jangan ada yang menambah dan jangan ada yang mengurangi? Hendaklah semua kita cerdas dan tidak lagi terjebak, apalagi menjadi pengikut dari kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, ini penting
Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan menggugat terhadap zamannya lewat Nabi Yeremia, bahwa dia melihat, mendengar, mengetahui apa yang ada, bahwa bukan dia tidak tahu. Karena itu dia berkata kepada Yeremia supaya menyampaikan itu kepada orang-orang Israel, supaya jangan mendua hati mereka. Jangan mereka mendengarkan perkataan-perkataan nabi-nabi palsu itu. Jangan mereka terjebak di sana. Itulah tujuannya. Itulah yang menjadi kerinduan daripada Yeremia, supaya orang Israel mampu untuk memilah dan menelaah dan bisa menutup kupingnya pada ketidakbenaran. Tetapi sebaliknya mampu untuk menyuarakan kebenaran, supaya dimanapun mereka ada, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi bagian penting, saudara, di dalam pergumulan keimanan yang dijalani oleh anak-anak Tuhan, khususnya Israel sebagai bangsa pilihan, supaya mereka tidak salah dalam melangkah dan tidak salah dalam melakukan apapun di kehidupan mereka. Oleh karena itulah, bagaimana mereka-mereka yang bernubuat palsu, mereka-mereka yang mereka-reka dengan hatinya sendiri, mengatasnamakan mimpi dari Tuhan, dan kemudian membawa orang ke jalan yang salah. Kalau sekarang, kalau dulu bawanya ke Baal ya, kalau sekarang masih nyebut nama Yesus, tapi prakteknya praktek perdukunan. Itu mengerikan. Mengkultuskan kebendaan, itu menakutkan. Padahal iman kepada Tuhan dikatakan, Thomas, kau percaya karena melihat. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Sekarang kita terbalik, mesti mau lihat semua peristiwanya, mau bendanya malah. Lebih gawat lagi. Thomas saja dimarahi. Dia tidak bisa percaya sebelum melihat Yesus, maunya melihat. Sekarang bukan cuma melihat, ada bendanya yang kemudian menjadi jimat atas nama Alkitab. Ini menakutkan, tetapi tidak perlu heran karena memang itu praktek akhir zaman. Tinggal umat Tuhan harus cerdas meneliti dan jangan menjadi bodoh dan memuaskan keinginan sendiri, lalu mengatasnamakan segala hal yang sebetulnya berlawanan dengan Alkitab. Ya, saya selalu pikir ya, orang selalu bilang bagaimana tidak mudah terjebak dalam ajaran sesat. Karena bilang, Pak, sorry Pak, ini penuh kuasa loh. Nyata mujizatnya. Dalam nama Yesus ada ini, ada itu, ada perubahan dan segala macam. Saya nggak ngerti orang Kristen pernah belajar apa tidak. Setan pun bisa seperti malaikat terang. Setan bisa membuat banyak mujizat. Itu kalimat Alkitab. Ya, maka dikatakan orang-orang yang opposite pada Kristus itu, mereka-mereka si penyesat itu membuat mujizat dan membuat dunia terkagum-kagum. Satu. Yang kedua, Alkitab juga mengatakan ada orang mengusir setan dalam nama Yesus, membuat mujizat dalam nama Yesus, tapi ditolak oleh Yesus karena mereka disebut pembuat kejahatan. Matius 7, 21-23. Pertanyaannya, pernahkah saudara membaca ayat-ayat itu? Itu persoalannya. Sehingga saudara tertipu dan tidak mengerti lagi mana kebenaran, kecuali apa yang cocok dengan selera diri kita. Kita menjadi penjahat-penjahat yang bersembunyi di balik kitab suci. Saudara bisa menipu manusia dan berdebat dengan orang lain, tapi saudara tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Berhati-hatilah. Tetapi kalau memang engkau penjelajah, petualang yang sedang menuju ke neraka, maka terbakarlah. Tetapi kalau kau sungguh memang orang pilihan Tuhan, kalau kau sungguh cinta kebenaran, berbaliklah. Oleh karena itulah Yeremia disampaikan untuk mengatakan, menggugat zaman itu. Itu sebab dikatakan bagaimana ada satu situasi, penyelewengan-penyelewengan yang mengerikan atas kebenaran firman Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan ini dan itu dan seterusnya. Padahal Tuhan tidak pernah menunjukkan itu. Berkata, Tuhan bicara pada saya. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Semua orang mengambil legalitas Tuhan. Banyak kekecewaan yang muncul pada banyak orang. Karena ternyata apa yang dikhotbahkan tidak sesuai dengan apa yang dilihat dalam kehidupan. Tetapi sayang juga, umat tetap menjadi umat yang apatis, masa bodoh, itu urusan mereka lah, urusan hamba Tuhan lah, begitu ya. Ini kecelakaan paling menakutkan. Urusan saudara juga, tegakkan kebenaran, itu panggilannya. Barang siapa yang tahu saudaranya salah dan tidak menegurnya, maka aku akan menggugat kepada dia. Itu firman Tuhan. Saudara tahu ada yang salah, urusan dia sama Tuhan. Wow, nanti dulu. Saudara akan berurusan dengan Tuhan karena abai. Mengenal kebenaran, mencintai kebenaran, firman itu. Bukan untuk diam dan diri sendiri. Lakukan. Jangan basa-basi. Udahlah kita nggak suka campur, jangan sok rohani. Justru itu yang menyesatkan. Memang saudara tidak perlu sok-sok rohani.
membantai orang lain. No, tapi tetap tegur dalam tataran yang semestinya. Tegur dalam cinta kasih. Itu namanya cinta pada kebenaran. Dan mau kebenaran itu tegak. Nah, disinilah kenapa aspek yang berikut perlu kita pahami. Jadi yang pertama, kepalsuan, kekacauan sudah terjadi. Maka Tuhan berkata bahwa bagaimana adanya kualitas yang berbeda antara jerami dan gandum. Karena itulah Tuhan tidak mau umatnya seperti jerami yang tidak menghasilkan apapun kecuali bermanfaat untuk dibakar itu. Seharusnya lah umat itu seperti gandum yang berguna dalam kehidupan ini, yang bernilai tinggi. Ini menjadi oleh karena itu, dengan segera ia berkata, di poinnya yang kedua yang perlu kita pikirkan, bahwa terhadap kepalsuan seperti itu, tidak ada hubungan gandum dan jerami. Kecuali saya bilang tadi umat yang memang ternyata jerami. Sehingga tetap beribadah. Tapi memang jerami sih mau diapain ya. Itu kualitasnya kali. Tapi kalau memang kita gandum, bernilai tinggilah. Kalau gandum, bermutulah. Kalau gandum, bergunalah. Kalau gandum, suarakanlah kebenaran itu. Nah, oleh karena itulah dikatakan, bukankah firmanku kata Tuhan seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan. Bukan firman sembarangan. Firman Tuhan adalah firman yang digambarkan seperti api. Yang membakar. Apa yang dibakar? Ya jerami-jerami itu. Dibakar, dihanguskan, gak ada guna itu. Dan jerami itu jangan pikir cuma di luar gereja. Salah, di dalam gereja. Ini orang Israel yang dibicarakan. Bangsa pilihan bukan bangsa kafir. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang naif. Seakan-akan kalau kita di gereja, kita sudah melakukan perintah Allah. Bagaimana keluar dari gedung itu? Apa yang kita jalankan? Apa yang kita kerjakan? Itu yang jadi persoalan. Inilah yang mestinya kita perhatikan di dalam segenap kehidupan kita. Supaya hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Allah kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Allah, camkan itu. Pikirkan itu. Bagaimana firman itu seperti api yang menghanguskan, membakar tanpa ampun. Karena itu jangan bermain-main. Kepalsuan selalu mempunyai ruang dan waktu. Yes. Banyak orang menikmatinya dan berpikir Tuhan tidak akan menjamah dia. Dia lupa. Seperti perumpamaan di dalam Alkitab. Biarkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Kan begitu ya? Tetapi kau akan tahu pada akhirnya, di waktu panen nanti, lalang itu dibakar, gandum itu dimasukkan ke dalam lumbung. Tapi dua-duanya bertumbuh. Sampai Yesus datang. Jangan tertipu. Jadi jangan saudara pikir kalau bertumbuh pasti benar. Kesesatan pun bertumbuh. Emang saudara pikir orang jahat sama orang baik lebih subur orang baik? Ya enggak. Pertambahan jumlah orang jahat terus bertambah. Lebih cepat daripada pertambahan orang baik. Orang munafik lebih bertambah daripada orang baik. Makin hari makin sulit menemukan leader, menemukan orang-orang yang berkhotbah sesuai dengan kelakuan hari-harinya. Sejalan makin tidak mudah. Karena itulah anak-anak Tuhan, umat harus berdoa supaya hamba-hamba Tuhan seperti kami ini dijaga, dipelihara oleh cinta kasih Tuhan itu. Sehingga apa yang kita jalankan sesuai. Tidak menjadi barang tipuan khotbah itu dan tidak menjadi kenikmatan diri apa yang dilakukan dalam perjalanan pelayanan itu. Ini penting. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah itu, perhatikanlah itu, camkanlah itu, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang bermutu, yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Nah, inilah yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Firman itu seperti api yang membakar, menghanguskan. Tetapi juga dikatakan firman Tuhan juga seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Kalau kita melihat bukit batu, tersentaklah kita. Wah, bukit ini sangat kuat. Batu ini, kan begitu ya. Tetapi bukit batu ternyata bisa habis karena dipalu terus-menerus, diambili batunya oleh para pekerja-pekerja. Apa yang mau dikatakan? Palu lebih hebat daripada bukit batu. Palu akan menang lawan bukit batu. Bukit batu pun kalah kalau dipalu terus kan. Palu lebih keras. Itu prinsip palu.
Sehingga sekeras apapun kau dan kau kira kau hebat, kau gagah dalam kekerasan itu, seperti bukit batu itu, hancur oleh palu. Dan itulah firman itu. Firman itu akan menghancurkan. Palu itu menang lawan bukit batu itu. Ini mau menggambarkan kepada kita, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada satu hal pun yang bisa berdiri dan bertahan di hadapan kuasa ilahi. Jangan berpikir kau bukit batu yang tegar, hebat dan kuat, karena kau hancur, rontok dan tidak beraturan. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Inilah yang menjadi penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan bisa menjalani kehidupan mereka, memahami kebenaran dengan seutuhnya, supaya di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Jadi saya pikir ini akan menjadi pergumulan serius kita. Yang penting untuk kita perhatikan, yang penting untuk kita lakoni dalam keseharian kita. Supaya dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Oleh karena itu, firman yang bisa seperti api, membakar, menghanguskan. Firman yang bisa seperti palu, menghancurkan, meluluh lantakkan. Maka berdoalah, kalau memang hidup kita salah, ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menghajar kami supaya kami jadi benar. Jangan bangga kalau kita bisa menyembunyikan berbagai kepalsuan dalam pelayanan, karena satu waktu akan rontok juga. Marilah kita berdoa untuk itu, supaya kita menemukan kebenaran yang prinsipil di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kemudian kita menjalani hari-hari kita, sehingga Tuhan tidak menjadi lawan bagi kita. Sehingga Tuhan tidak akan dengan segera menghantam dan menghajar kita seperti palu yang menghantam bukit batu atau api yang menghanguskan jerami itu. Nah, karena itulah saudara-saudaraku, bagaimana tugas yang kita emban supaya firman murni itu tetap menjadi firman yang murni. Nah, untuk umat tentu perlu untuk meneliti dirinya supaya umat tidak terjebak pada sensasi mimpi itu. Apalagi mengkultuskan kebendaan yang menjadi jimat dalam kekristenan. Sejak kapan Alkitab mengajarkan itu? Jangan mencomot ayat Alkitab seenaknya, lalu memberi arti seperti yang kita mau, bukan arti pada tempatnya. Itu kan menakutkan. Nah, karena itulah perlunya sebuah kejujuran bagi kita. Perlunya untuk kita memahami kebenaran itu. Sehingga dengan demikian apapun yang terjadi, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, itu patut untuk dipahami. Di waktu lalu minyak urapan hanya akan dituangkan dari buli-buli oleh imam, nabi dan seterusnya untuk meneguhkan jabatan. Baik imam, nabi maupun raja, oleh senior itu ditumpahkanlah minyak urapan dari buli-buli. Apa artinya? Simbol dari kuasa Roh Kudus yang dinyatakan mengurapi nabi, imam, raja yang diangkat itu. Nah, istilah pengurapan itu sudah pentabisan, diteguhkan. Kalau yang diurapi, itu cuma Kristus. Sehingga penting untuk berhati-hati di dalam bagian pemahaman kalimat itu. Itu namanya Kristus, artinya yang diurapi. Ya, saya pikir kita pernah berbicara bagian itu. Nah, jadi kalau kita kembali saudara-saudara, itu kan simbol. Nah, Roh Kudus itu sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kristus yang ditunggu sudah digenapi. Di dalam Dia, bersama dengan Dia, hidup dalam Dia lah kita melakoninya. Sehingga ketika para tua-tua memakai minyak misalnya, itu jadi simbol daripada Roh Kudus, bukan penyembuhnya. Rasul-rasul tidak mengkultuskan benda itu dan umat pun tidak melakukan itu. Karena itu, mari kita menempatkan itu dengan tepat, dengan benar dalam hidup kita. Hiduplah yang benar, tapi kalau memang kau hanya mau memuaskan keinginanmu sebagai orang Kristen, mendapatkan apa yang kau inginkan dan kau jadikan Tuhan itu, seperti pergi kepada dewa dan memberi sesajen untuk mengharapkan berkat-berkat, silakan. Tapi yuk, kalau kita mau benar, kalau kita mau jujur, kita lakukan apa yang Tuhan katakan, tidak berkajang pada mimpi, tapi bergulat, bergaul erat dengan firman hidup yang sudah tertulis ini. Baca baik-baik, sangat indah sekali. Pelajari baik-baik, supaya kita mengerti penuh dan utuh, tidak jadi salah. Nah, oleh karena itu, ini menjadi bagian yang penting untuk kita pahami. Sehingga dengan demikian dalam perjalanan hidup keimanan kita, kita menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Camkanlah itu,
Pikirkanlah itu, bagaimana bergaul dalam kebenaran itu. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan sungguh dipermuliakan. Firman yang membakar, firman yang menghanguskan, firman yang menghancurkan, itu sangat luar biasa. Jadi firman hidup itu akan menguji segala sesuatu, dan tidak ada yang mampu bertahan terhadap pengujian firman itu. Jadi sebelum kita diuji oleh firman ini, sebelum kita diadili oleh firman ini, cintailah, kan itu ya. Bukan penglihatan yang akan menghakimi kita, bukan mimpi yang akan menghakimi kita, firman. Dan firman itu Alkitab ini. Artinya kalau kita tidak melakukan, dia akan mengadili kita. Kita lakukan, jangan takut, kita akan diberkati. Tapi bagaimana mau kita lakukan kalau tidak kita baca? Dan bagaimana kita bisa mengerti kalau yang kita baca yang cuma kita suka lalu kita pelintir pula lagi? Jadi arti yang berbeda. Kan jadi gawat. Firman bukan benda. Perilaku hidup bukan sekadar kuantitas ibadah pelayanan kita. Sekian kali kebaktian, sekian kali dua puasa dan seterusnya. Bagus beribadah, bagus dua puasa. Tapi omong kosong kalau tidak berbuah. Kan begitu. Percuma mereka menyebut Tuhan, Tuhan. Ya, mereka tidak akan masuk surga. Yang masuk surga yang melakukan kehendak Bapakku. Wow. Saya suka kejujuran Alkitab, firman hidup itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan tadi, bahwa di dalam peredaran di sepanjang masa, baik PLPB, selalu ada yang palsu itu, sampai sekarang. Rasul-rasul pun melawan itu. Dan yang kedua, yang perlu kita ingat tadi, bahwa jangan sampai posisi kita sebagai umat adalah posisi jerami yang akan terbakar itu. Jadilah gandum yang akan dimasukkan ke dalam lumbung itu. Dan aspek yang ketiga, supaya kita ingat sekeras apapun, sehebat apapun kita, akan hancur oleh firman yang palu itu. Meremukkan, menghancurkan semuanya. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita tidak akan berdaya di hadapan murkanya yang luar biasa itu. Karena itu cintailah firman yang membakar dan menghancurkan yang keras itu. Hidup takut akan firman itu. Sesuai firman itu, selidikilah. Dan jangan pernah mengkultuskan apapun kecuali memang kau sudah memilih jalan salahmu. Kecuali memang kau hanya memuaskan hawa nafsumu. Sehingga keberagamaan pun hanya untuk mencapai apa menjadi keinginanmu. Bukan lagi pengabdian kepada Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita itu. Biarlah masing-masing kita memikirkan, menemukan kesejatian kebenaran, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Selamat menikmati firman hidup yang membakar, menghanguskan, menghancurkan. Biarlah hidup kita dibabak belurkan dalam konteks mengenal kebenaran, supaya kita menjadi utuh. Daripada berdiri tegak dan kita berpikir bukit batu, tapi hancur kemudian oleh palu hidup itu. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Firman ajaib itu kiranya menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami di hidup kami, supaya kami terus berjalan pada jalan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati, sertai kami dalam belas kasihan-Mu. Jadikan kami tangguh demi Yesus Kristus Tuhan kami. Firman hidup yang menghanguskan, membakar, menghabiskan jerami, tetapi memasukkan gandum itu ke dalam lumbung. Firman hidup yang menghancurkan bukit batu sekalipun, yang tegar tengkuk dan tak mampu lagi menghalangi oleh firman. Tetapi firman itu yang akan membentuk kami sehingga seperti apa yang Tuhan mau. Kami berserah padamu, jadikan kami umat kepunyaan-Mu yang mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email dipama_yayasan@yahoo.com.
pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.